Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 8. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib Al-Sikli. Pendirian itu merupakan perintah Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah. Sebelumnya, Masjid Al-Azhar bernama Masjid Al-Qahirah. Pembangunan Al-Azhar dimulai tanggal 24 Jumadil Ula 359 Hijriah sampai dengan selesai pada 7 Ramadan 361 Hijriah. Saat itu, pembangunan ini diresmikan sebagai tempat ibadah yang ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Setelah Al-Azhar resmi menjadi masjid negara, kegiatan ilmiah pertama kalinya berupa berkumpulnya para ulama pada bulan Safar 365 Hijriah. Mereka terdiri dari para fuqaha terkenal dan pejabat pemerintahan Fatimiyah di Al-Azhar. Tidak dapat diketahui dengan jelas perubahan nama dari Masjid Al-Qahirah menjadi Masjid Al-Azhar. Saniyah Qura'ah berpendapat bahwa penamaan tersebut berawal dari usulan Ya'qub ibnu Kilis, seorang wazir masa Al-Aziz Billah. Usulan itu dinisbatkan kepada nama istana Khalifah Al-Qushur Al-Zahirah atau dikaitkan dengan nama putri Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Al-Zahra. Namun demikian, terlepas dari latar belakang penamaan tersebut, yang jelas bahwa para pendirinya berharap Masjid Al-Azhar membawa kejayaan umat Islam maupun dunia. Dalam sejarah panjangnya, masjid ini terus dikembangkan fungsinya. Awalnya hanya sebagai tempat ibadah dan propaganda ajaran Syiah, tetapi belakangan berfungsi juga sebagai perguruan tinggi Islam di Kairo, Mesir. Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah berakhir. Kekuasaannya digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Pergantian tersebut berdampak pula pada perkembangan sejarah Al-Azhar. Salahuddin Al-Ayyubi juga mengeluarkan kebijakan untuk pengembangan Al-Azhar. Antara lain, Al-Azhar tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Alasannya yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar dijadikan pusat pengembangan ajaran Syiah. Masjid Al-Azhar tidak dipakai untuk sholat Jumat dan kegiatan pendidikan sekitar 100 tahun. Dimulai semenjak Salahuddin berkuasa sampai dihidupkan kembali oleh Sultan Malik Al-Zahir Baibars dari dinasti Mamluk yang berkuasa atas Mesir. Meskipun Al-Azhar ditutup untuk sholat Jumat dan madrasah pada dinasti Ayyubiyah, tidak berarti kegiatan keagamaan dan pendidikan tidak berkembang. Salahuddin memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Ia membangun madrasah di hampir setiap wilayah kekuasaannya. Ia bahkan mendirikan pendidikan tinggi dan universitas. Sekitar 25 pendidikan tinggi didirikan oleh pada masanya. Di antara pendidikan tinggi yang terkenal adalah Manazil Al-Izzah. Nama-nama tersebut umumnya dinisbatkan kepada para pendirinya. Meskipun ada larangan untuk tidak menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kegiatan madrasah, masjid tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh para murid dan gurunya. Hanya sebagian saja dari mereka yang meninggalkan Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Malik Al-Aziz Imaduddin Utsman, putra Salahuddin, tepatnya pada tahun 1193 Masehi, datang seorang ulama bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Ia mengajar di Al-Azhar selama Malik Al-Aziz berkuasa. Materi yang diajarkan Al-Baghdadi meliputi ilmu mantik dan bayan. Selain mengajar mantik dan bayan, Al-Baghdadi
juga mengajar hadis dan fikih. Materi tersebut diajarkannya di pagi hari, sementara pelajaran kedokteran dan ilmu lainnya diberikan siang hingga sore hari. Ini merupakan upaya Al-Baghdadi untuk mengenalkan lebih jauh mazhab Sunni di Mesir. Selama dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir, perkembangan aliran atau mazhab Sunni sangat pesat, termasuk model dan sistem pendidikan yang dikembangkannya. Al-Azhar sendiri telah difungsikan sebagai masjid, lembaga pendidikan, sekaligus pusat pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Dinasti Ayyubiyah merupakan penguasa setia kepada kekhalifahan. Dinasti Ayyubiyah merupakan penguasa yang setia kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Acuan kebijakan pemerintahannya berkiblat ke Baghdad yang bermadzhab Sunni. Al-Azhar dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran penyebaran dan pengembangan ajaran atau mazhab Sunni. Desain arsitektur Al-Azhar. Masjid ini memiliki pelataran besar berbentuk persegi panjang, dikelilingi rangkaian portiko. Seperti Masjid Umayyah di Damaskus, tiang kolom masjid memanfaatkan kolom-kolom kuno untuk menunjang arkade. Arkade tersebut memiliki banyak lengkungan. Gaya dekoratifnya sebagian besar mengikuti gaya Masjid Ibnu Tulun. Pola ornamentasinya mengikuti gaya Mesopotamia yang dibawa ke Mesir oleh Ibnu Tulun. Pelataran masjid berukuran 50 x 34 meter. Terdapat 4 fasade dihiasi dekoratif bermotif daun. Hiasan roset besarnya diletakkan di puncak arkade yang mengelilingi pelataran. Terdapat balkon lapang untuk memandang ke segala arah. Hall di bagian dalam terdiri dari 5 lajur menghadap ke arah kiblat. Ruangannya menerapkan pola hypostyle dengan langit-langit kayu datar yang ditopang oleh kolom-kolom mirip dengan gaya Masjid Amr di Kairoun, Tunisia.